Kenapa kau berteriak pada dia? Apakah dia mengatakan yang salah? Akulah yang harus disalahkan. Karena aku tidak pernah bertanya soal pengeluaran. Itulah alasannya kenapa kau melakukan apa yang kau suka. Hardik! Dengarkan aku, Hardik. Masalah ini menyangkut perusahaan. Ayo kita masuk dan bicara. Kenapa? Aku ingin kau memberitahu aku di depan semua orang kenapa begitu banyak pembatasan untukku. Hanya karena aku lebih muda darimu. Itu bukan berarti kau bisa menindasku. Tugas ini membuatku mengerti di mana aku berdiri, Haris. Kau lebih peduli dengan pelayan yang menipu daripada adikmu sendiri, Haris. Sudah cukup, Haris. Wanita itu tidak akan mendapatkan satu sen pun dari rekening perusahaan ini. Puja! Puja! Puja, tolong ikut aku selama sehari. Aku tidak akan memaksamu lagi setelah ini. Lihat ini, Puja. Aku membawa kartu undangan untukmu. Baiklah. Jika kau bersikeras mengabaikan aku akan tetap keras kepala. Aku berikan kartu undangan ini kepadamu. Aku akan menghadiri acara itu kalau kau menemani. Kalau tidak, aku tidak akan menerima penghargaan itu. Puja, aku akan menunggu jawabanmu. Orang kaya harus membatasi drama mereka di rumah mereka. Puja! Apa yang Bibi lakukan? Puja! Bibi jangan bilang. Tolong jangan Bibi. Itu bukan hanya kartu undangan. Itu pencapaian penting dalam kehidupanmu. Kenapa kau masih mengkhawatirkan mereka? Kau harus berubah juga. Kalau tidak, kau akan menjadi. Puja! 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 Kami di sini untuk membantumu meyakinkan Puja. Iya, Raden. Ayo pergi. Kau sudah membantuku dalam membuat kehidupan anak-anak Ranggali jadi lebih baik. Organisasi Niri Sikas ini ingin memberiku penghargaan dan aku ingin berbagi denganmu. Paman,
Aku ingin paman membantuku. Semoga paman tidak menolaknya. Katakan, ada masalah. Aku ingin kembali ke Rishikesh. Hanya untuk 1 hari. Tolong paman. Hanya untuk 1 hari. Puja! Lihatlah, siapa yang datang ke tempat ini, Puja? Puja! Jadi, kau tidak ingin menghadiri acara itu? Acara penghargaan itu? Puja! Paman. Paman selalu bilang padaku, menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat adalah perbuatan yang baik. Akhirnya Naren menemukan tujuan dalam kehidupannya. Aku tidak ingin dia tersesat lagi, karena ego kita saja. Kau tidak perlu membuktikan kau hebat. Aku tidak akan mengampunimu kalau kau pergi lagi. Puja! 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 Ayah, apa orang itu gila? Puja! Dengar, Puja. Kau sendiri yang mengetahui apa yang baik bagimu. Jika menurutmu, kau perlu pergi ke sana selama 1 hari. Kau boleh pergi. Aku tidak akan bertanya lagi. Ayah, kau tidak boleh bilang begitu. Dengar, bukankah Puja pernah tinggal bersama mereka? Mereka merawatnya dengan sangat baik. Kenapa kita tidak mengizinkan? Selain itu, hanya 1 hari. Biarkan saja. Dengar, aku beritahu lagi. Kalau ke rumah itu kau akan hancur. Kalau kau tidak ingin dihancurkan, jangan pergi ke sana. Dan ingat, kau harus kembali dalam 1 hari. Atau jangan pernah kembali lagi ke sini. Pamanku mengizinkan untuk pergi denganmu. Tapi hanya untuk 1 hari. Terima kasih Tuan Gupta. Puja tidak akan pergi. Aku harus ikut dengannya, agar aku bisa membawanya pulang setelah acara besok. Tapi Supriya, perhiasan ini dibeli khusus untuk pernikahanmu. Tidak apa-apa, Harsya. Aku berjanji pada Nyonya Gupta bahwa kita akan menanggung biaya pengobatan Tuan Gupta. Aku tidak bisa menarik kata-kataku lagi. Selain itu, kau tahu sendiri kan, bahwa aku tidak bisa memakai perhiasan seberat itu. Daripada menyimpannya, kita bisa menggunakannya dengan baik. Jangan, Supriya. Kau harus memberi perhiasan pada istri Naren juga nanti. Supriya,
seperti itu. Kau tidak akan menjual perhiasanmu. Janjimu akan dipenuhi. Kita akan membayar semua perawatan. Rakesda, tolong keluarkan cek Hardik sekarang juga. Aku tidak butuh bantuanmu, Haris. Mulai sekarang aku akan terapkan aturan baru. Karena kau dengan mudah melanggar aturan yang kau terapkan sendiri, Haris. Hardik, jangan membawa masalah ini. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, Haris. Tidak akan ada uang yang akan ditransfer ke keluarga Puja dari rekening perusahaan. Hardik, Kau tidak keberatan menantu keluarga ini harus menjual perhiasannya. Guru, terima kasih banyak telah menerima undanganku. Aku senang kau datang. Guru akan tinggal di sini untuk sementara. Nilima, kau harus mengurus guru. Hardik, bagaimana kau bisa begitu? Marah dengan saudaramu. Tidak, Hardik, kau tidak perlu menurunkan matamu. Sedikit konflik bagus untuk kesejahteraan keluarga. Itu memperkuat ikatan di dalam keluarga. Bagus, kau telah melampiaskan rasa frustasi. Yang ingin aku katakan adalah konflik antara kau dan Haris tidak boleh menyakiti perasaan Supriya. Guru, aku... Hardik, istri kakakmu itu seperti ibu seseorang. Jadi kau harus menghormati. Nyonya, tolong jangan lakukan hal seperti ini lagi. Ini bukan hanya perhiasan. Itu menandakan kehidupan pernikahan. Seorang menantu memegang tempat paling penting dalam keluarga manapun. Jika menantu dari sebuah keluarga merasa kesal, kebahagiaan tidak pernah datang pada keluarga ini. Apakah aku benar? Tuan Guru, kami merasa terhormat karena kau ada di rumah ini. Kau adalah tamu kami, dan kami akan mencoba memberikan yang terbaik supaya kau nyaman.
Harsya. Kalau kami menyakiti perasaan, kami minta maaf. Mari, acara penghargaan sebentar lagi akan dimulai. Sebaiknya kau ganti baju sekarang. Anuj, ikut aku. Ayo cepat. Tidak, Supriya. Aku paling tidak tertarik dengan acara penghargaan ini. Asosiasi Wanita Rishikesh ingin memberikan penghargaan untuk Naren Vyas karena sudah mengambil inisiatif yang luar biasa. Kalau semua orang berpikir seperti dia, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuan Naren Vyas. Karena orang tuanya mendidiknya secara baik, Naren bisa melakukan perbuatan seperti itu. Jadi aku ingin mengundang orang tuanya, Supriya dan Haris untuk naik ke atas panggung. Ibu, di mana ayah? Naren, beberapa orang memang sangat tidak beruntung. Paman Vyas sudah berjanji untuk mendukung Naren di setiap langkahnya. Lalu kenapa bersikap seperti itu? Terima kasih, Bibi. Kata ibuku, sangat sulit menemukan orang seperti Kak Naren belakangan ini. Sekarang aku ingin mengundang Tuan Naren Vyas naik ke atas panggung. Aku ingin katakan sesuatu sebelum menerima penghargaan ini. Tanpa bantuan orang lain, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Puja banyak membantuku dalam seluruh proses ini. Jika bukan karena Puja, aku tidak mungkin akan mendapatkan trofi ini. Oleh karena itulah, Puja layak mendapatkan trofi ini seperti aku.
sangat baik kepada kami, terutama para kaum ibu. Kalian berdua sudah datang sebagai malaikat ke Ranggali. Terima kasih, Naren. Terima kasih juga kepada kalian semua yang telah mendukung kami selama ini. Karena dukungan kalian, kami bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan ini. Puja. Bukankah kau Puja? Iya. Aku sudah mendengar banyak tentangmu.